Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita hari ini masuk pertemuan ke-9 ya. Ke pertemuan ke-9, ya kita majukan ya. Mungkin ada teman-teman kita yang ingin malam minggu bersama keluarga ya, agar mungkin agar bisa mempersingkat waktu ya. Baik teman-teman, pertemuan ke-9 tanggal 25 Mei 2024 ya, 25 Mei 2024 ya. Oke, saya langsung share makalahnya. Nanti setelah ini saya kirimkan kepada Anda. Anda boleh lihat saya di kamera kedua, teman-teman ya. Oke, ya teman-teman, UTS sudah bagus sekali ya teman-teman ya. Saya ingin ingatkan agar Anda mempertahankan dengan baik nilai Anda ya. Kadang-kala teman-teman suka nilai baik, suka terlena ya, suka santai, biarin udah bagus ini ya. Tahu-tahu nilai Anda bisa aja jeblok jadi B atau jadi C ya. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman agar mempertahankan nilai Anda dengan baik ya. Baik, ini hari ini ekonomi pembangunan pertemuan ke-9 ya, hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 kita live streaming on the YouTube di channel JPS Network. Oke. Ya, oke. Mohon maaf ini agak nge-lag ya. Oke, ekonomi pembangunan. Ya. Ya. Judul hari ini ekonomi pembangunan adalah tahapan pembangunan. Ya, saya ganti dulu nih teman-teman ya. Ke-9 ya, teman-teman ya. 9 ya, pertemuan ke-9. Oke. Ya, oke ke-9 teman-teman ya. Teman-teman, mohon mahasiswa untuk absensi wajib untuk on kamera ya. Mohon dibantu teman-teman on kamera, ini penting sekali ya, agar sebagai bukti kita dalam pembelajaran di pertemuan ke-9 ini ya. Oke, saya lakukan dulu teman-teman ya. Oke, pertemuan ke-9 ya. Ya, ekonomi pembangunan dengan judul tahapan pembangunan ekonomi ya. Aplikasi tolong di-mute, aplikasi tolong di-mute ya. Oke, ada tamu kita dari akuntansi, Krismandi Chandra, ya, tolong di-mute, SMS ya. Ya, terima kasih Mas Kris sudah hadir ya. Oke, kita langsung saja. Putri Ramadhani, tolong di-mute Putri. Oke, nanti mohon open kamera teman-teman ya. Nanti saat absensi ya. Oke, kita akan langsung saja teman-teman. Nah, teman-teman, tentunya dalam pembangunan harus berkesinambungan ya, atau berjalan terus ya, sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik ya, dengan terencana. Tentunya kawan-kawan, pembangunan ini secara menyeluruh mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat ya. Seperti yang kita ketahui, adanya pembangunan ekonomi, tentu kita mengusahakan juga tingkat pendapatan per kapita secara terus-menerus dengan baik ya, dikatakan meningkat dari tahun ke tahun ya, harapannya ya. Tentunya kawan-kawan, pembangunan ekonomi tersebut diartikan untuk selalu bagaimana kita ya memperbaiki serta meningkatkan kehidupan masyarakat dengan berbagai perubahan yang lebih baik ya, itu harapan kita kawan-kawan ya. Nah, teori pembangunan ekonomi diawali dari kondisi perekonomian suatu negara dapat disebut baru-baru ini terlepas dari sejarah yang sangat rumit ya, tentu melalui perjuangan yang sangat historis yang panjang. Adapun keadaan negara yang dimaksud dapat dilihat dari kondisi perekonomian yang dari awal merangkak ya, dan rendah, prasarana rendah, kadang-kadang terjadi tingkat pengangguran yang sangat tinggi ya, kegiatan produksi yang mengakibatkan investasi rendah bisa terjadi ya, kehidupan yang belum aman dan makmur di suatu negara, serta yang sangat berbahaya meningkatnya angka kemiskinan ya. Tentunya hal ini menyebabkan perlunya bagaimana kita melakukan suatu penyesuaian dalam memperbaiki dinamika perekonomian dalam melakukan pembangunan yang lebih baik lagi. Terus selanjutnya teori pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh berbagai suasana lingkungan, kawan-kawan ya. Nah, kita lihat teman-teman ya.
Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka akan adanya pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi itu sendiri, kawan-kawan. Tentunya di sini akan memunculkan pembangunan ekonomi dengan berbagai teori. Ya. Pertama, bagaimana teori untuk memodernisasikan ekonomi. Ya. Oke. Lalu berikutnya adalah teori dependensi atau mandiri. Lalu berikutnya adalah teori dunia. Ya. Tentunya ketiga teori ini kita sudah belajar bahwa yang semua teori ini berpangkal pada sistem ekonomi kapitalis. Ya, sistem ekonomi kapitalis adalah sistem bagaimana memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi atau pelaku-pelaku bisnis. Nah, kawan-kawan, bagaimana sih pengertian pembangunan? Nah, pengertian pembangunan, mohon disimak kawan-kawan ya. Ini berbicara bagaimana kita mengarah dalam proses perubahan untuk mendatangkan perbaikan yang diusahakan. Bagaimana kita bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi ya. Tentunya pembangunan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan nasional yang diakibatkan adanya pertumbuhan penduduk yang pasti selalu bertambah dan disertai dengan adanya perubahan dalam struktur perekonomian suatu negara. Nah, kawan-kawan, pembangunan ini termasuk dalam kegiatan yang boleh saya katakan rumit dilakukan karena memiliki sifat multifaset dan multidimensional dan berbagai variabel-variabel ya. Tentunya dalam hal ini bagaimana ekonomi yang primitif dan miskin atau yang masih merangkak atau yang masih baru awal berdiri suatu negara dapat tumbuh berkembang menjadi relatif lebih makmur dari tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, di sini ada beberapa hal penting yang bersangkutan terhadap pembangunan tersebut, yakni pembangunan dianggap sebagai proses, kawan-kawan ya. Oke, di mana kegiatan yang dimaksud tersebut yaitu suatu proses yang seharusnya dilalui oleh suatu negara. Nah, kita lihat ya. Kita akan belajar nih, kawan-kawan ya, bagaimana era pembangunan dari masa presiden ke masa presiden lainnya ya. Untuk ini saya hanya memberikan 4 contoh, yaitu pertama masa presiden Bapak Soekarno, kedua adalah masa presiden Bapak Soeharto, ketiga adalah masa presiden Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, keempat yang terakhir adalah masa kepresidenan Bapak Joko Widodo. Tentunya kawan-kawan kalau kita lihat di mana mohon maaf saya batuk ya, krisis di era ekonomi terpimpin tahun 65, tentunya terjadi ketidakstabilan di dalam negara atau parlemen, sehingga mendorong diterapkan ekonomi yang terpimpin. Meski prestasi di awal, sistem memicu terjadi krisis ya. Kita lihat terjadi defisit APBN kawan-kawan ya. Bagaimana pengeluaran APBN sangat tinggi sekali ya. Dari tahun 1956 sampai 1965 ya. Nanti diperhatikan lagi kawan-kawan ya. Lalu berikutnya bagaimana penerimaan dan pengeluaran ya. Kita lihat warna merah pengeluarannya lebih tinggi kawan-kawan ya. Kita ambil contoh tahun terakhir aja ya teman-teman ya. Tahun 1965 ya. 1965 pengeluarannya adalah sekitar 4,1 triliun rupiah ya. Sedangkan penerimaan 1,6 triliun rupiah ya tahun 1965 ya. Kita lihat teman-teman dari 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 di mana defisit sangat tinggi sekali ya pada era Bapak Presiden Soekarno ya. Kita lihat defisit APBN rupiah miliar ya. Yang tadi miliar ya kawan-kawan ya, bukan triliun ya. Tahun 1960 minus 13,8, tahun 61 minus 6,9 ya. Tahun 61 ya, 60, 61, 62 minus 26,3 ya.
Lalu tahun 1964 40,1 minus, ya. Tahun 63 167,7 minus, ya. Tahun 1964 inflasi 397,9 minus, ya. Dan tahun 1965 1565,6 minus, ya. Artinya inflasi sangat tinggi sekali. Baru pada tahun 1966 inflasi minus 16,3, ya. Artinya ada perpindahan kekuasaan, ya. Untuk itu saya tidak akan bicara masalah politik, hanya bicara masalah ekonomi, ya, teman-teman, ya. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana melihat era pembangunan Presiden Haji Soeharto, memasuki era pembangunan. Dapat kita lihat perjalanan investasi sudah ada perubahan, di mana investasi pertanian yang terbesar adalah 13% dari total APBN. Lalu pembangunan infrastruktur jalan dari tahun 1970 sampai 1980, 10 tahun, terlihat peningkatan 74%. Lalu berikutnya pembangunan jaringan irigasi, ya. Kita lihat teman-teman, ya, tahun 1969 sampai 1985 kenaikannya 14,9% atau 15%, kawan-kawan, ya. Lalu pada era Bapak Soeharto adalah swasembada beras, di mana kita lihat produktivitas padi meningkat, ya. Bisa dibaca, kawan-kawan, ya. Mohon lihat lagi, naik 66%. Oke. Lalu produksi beras meningkat, alhamdulillah naik lagi menjadi 102%, ya. Artinya melebihi dari 100%, ya. Lalu program keluarga berencana, artinya keluarga berencana tingkat fertilisasi berhasil ditekan, ya. Bisa kita lihat, teman-teman, ya, di tahun 1990 sampai 2015, ya. Lalu persentase penduduk miskin menurun, ya. Tahun 1970 60%, lalu 1960 60%, 1970-an 28,6%, lalu turun 15,1%, kawan-kawan, ya. Nah, berikutnya, kawan-kawan, kita lihat bagaimana melihat era pembangunan Presiden Bapak Susilo Yudhoyono. Ya, kita lihat naik turun ekonomi, sempat mendapat berkah lonjakan harga komoditas pada awal pemerintahannya. Ekonomi Indonesia di tangan SBY harus pernah menghadapi krisis global tahun 2008, ya. Tetapi kita lihat bagaimana pada era tersebut memetik keuntungan lonjakan harga komoditas, ya, khususnya minyak tahun 2004 harganya sekitar 105,78 US barrel, ya. Tahun berapa ini, ya, kita lihat. Iya, tahun 2004, ya. Oke. Lalu batu bara mengalami kenaikan harga sekitar 82,22 tahun 2013, ya. Sebesar harganya 82,22 US metric ton, ya. Lalu harga CPO atau kelapa sawit, ya, terjadi kenaikan, ya, sekitar 246,2 US dollar, ya. Nanti dilihat lagi. Lalu terjadi manfaat kenaikan harga minyak bumi, BBM meningkat, ya. Lalu 19% BBM untuk subsidi BBM 2005. Memang terjadi impor bahan bakar melonjak, memberatkan neraca pembayaran, ya. Lalu ada defisit transaksi sekitar 5 miliar US dollar, ya, berjalan tahun 2005, sehingga 2 kali harga BBM naik, ya. Lalu komoditas lainnya bagaimana pada era Pak SBY mempercepat pemulihan ekonomi saat krisis 2008, pajak meningkat, ya, dari pendapatan pajak meningkat. Lalu berikutnya defisit APBN menurun, lalu transaksi berjalan surplus 2% pada tahun 2009, ya, kawan-kawan, ya. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita lihat, teman-teman, ya, tentang Bapak Presiden Joko Widodo, di mana sudah menganggarkan, ya. Ya, ini kita harus bersyukur, ya.
kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, 4 prioritas anggaran 10 tahun pemerintah Presiden Joko Widodo, di mana pertama, pemerintah sudah melakukan peningkatan pendidikan, ya. Tahun 2015 anggarannya sebesar 390,28 apa triliun apa miliar ya? Nggak ada penjelasannya ya. Oh ya, mungkin triliun ya kawan-kawan ya. Sorry ya, triliun ya, 390,28 triliun ya. Sekarang 2024 sudah direncanakan anggaran sebesar 660,8 triliun ya. Cukup baik, cukup besar ya. Jadi 2 kali lipat daripada 10 tahun sebelumnya ya. Lalu berikutnya anggaran warna hijau adalah infrastruktur ya. Awalnya 256,1 triliun rupiah. Lalu tahun 2024 terjadi kenaikan sudah dianggarkan 422,7 triliun rupiah ya kawan-kawan ya. Oke. Lalu untuk subsidi energi ya tahun 2015 119,1 ya, di mana Presiden memangkas subsidi energi demi infrastruktur pembangunan yang lainnya ya. 119,1 triliun rupiah, dan subsidi energinya kemarin agak peningkatan ya, yang warna tahun 2022 ya, 551, triliun rupiah seiring melonjaknya harga minyak kawan-kawan ya. Lalu 2024 sudah dianggarkan 329,9 triliun rupiah ya 2024. Lalu berikutnya kesehatan ya, 2015 dianggarkan 69,33 triliun rupiah ya. Lalu terjadi lonjakan, mohon diperhatikan tahun 2021 kenaikannya 312,4 triliun rupiah, oke. Sekarang 2024 peningkatannya sebesar peningkatan sudah dianggarkan sebesar 186,4 triliun rupiah ya. Jadi ini anggaran yang sudah dilaksanakan, yang sudah dianggarkan ya selama 10 tahun terakhir. Nanti beliau berakhir di Oktober 2024 ya. Dari 2015 sampai 2024 ya. Saya harapkan mudah-mudahan apa yang sudah dilanjutkan atau yang sudah dibangun oleh presiden sebelumnya bisa dilanjutkan oleh pemimpin presiden yang terpilih ya. Pemimpin presiden yang terpilih ya. Jadi pentingnya kawan-kawan pembangunan ini berkesinambungan ya, berjalan secara estafet sesuai rencana yang sudah diwariskan oleh presiden-presiden sebelumnya ya, atau pemimpin-pemimpin sebelumnya ya. Sehingga kita lihat prioritas anggaran rata-rata dalam 10 tahun terakhir, artinya pemerintah 20% dari belanja APBN untuk pendidikan sudah dianggarkan rata-rata anggaran sebesar 470,7 triliun rupiah ya, triliun ya rupiah ya kawan-kawan ya. Lalu infrastruktur sebesar 364,9 triliun rupiah, oke. Lalu subsidi kompensasi energi sebesar 215,2 triliun rupiah. Lalu kesehatan sebesar 5% dari belanja APBN sebesar 150,9 triliun rupiah ya. Mudah-mudahan kepemimpinan Presiden terpilih Oktober 2024 ya, Bapak Haji Prabowo Subianto bisa melanjutkan lagi ya. Lalu kita lihat prioritas pada infrastruktur selalu lebih tinggi dari subsidi energi ya, kecuali pada tahun 2022 ya, betul ya. Karena kita akan membangun ibu kota Nusantara baru di Kalimantan, sehingga pada tahun 2024 kita harapkan ya penyelesaian proyek strategis nasional pertama, lalu percepatan ibu kota Nusantara ya, lalu pentingnya kerjasama pemerintah dan badan usaha ya. Jadi teman-teman, kita sebagai intelektual muda, calon-calon sarjana manajemen juga harus memberikan dukungan ya kepada pemerintahan atau kepresidenan kita ya, baik yang sudah diwariskan oleh presiden sebelumnya dan semoga dilanjutkan oleh presiden terpilih ya. Maka kita lihat tadi pengertian pembangunan, maka kita lihat era pembangunan Presiden Insinyur Haji Soekarno ya teman-teman ya. Lalu berikutnya tadi saya bicara tentang
pembangunan Bapak Presiden Haji Soeharto, lalu dilanjutkan oleh Bapak pada era pembangunan Bapak Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, ya. Lalu selanjutnya oleh Bapak Presiden Joko Widodo, ya, dengan beberapa anggaran yang sudah saya sampaikan di atas. Ya, mohon dibaca lagi. Nah, berikutnya, bagaimana tentang pentingnya keberhasilan ini, teman-teman, ya? Tentunya kawan-kawan, pentingnya keberhasilan, ya, mohon diperhatikan kawan-kawan, ya. Ini patut disimak, ya. Merupakan suatu usaha kegiatan yang dilakukan bagaimana kita meningkatkan pendapatan total, ya. Peran masyarakat, peran Anda, ya, serta membantu pemerintah sangat diperlukan, ya. Anda tidak bisa cuek aja atau masa bodoh, ya. Sebagai generasi muda, Anda sebagai calon penerus estafet kita, ya. Tentunya perubahan untuk menaikkan tingkat pendapatan haruslah dengan waktu yang cukup panjang, ya. Dengan histori yang panjang, sejarah yang panjang, ya, yang nantinya akan menyebabkan kegiatan ekonomi secara rata-rata akan meningkat pertumbuhan ekonomi karena proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional, ya. Tentunya kawan-kawan, mohon diperhatikan, ya. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan produk nasional bruto PNB atau GNP real di negara tersebut. Tentunya adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi, ya. Jadi kalau ekonomi kita kuat, ekonomi kita berhasil, ya, ini menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi. Ini sangat penting sekali, ya, karena kita fokus pada bidang ilmu ekonomi, tentu kita harus mendukung ekonomi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, teman-teman, ya. Nah, kita lihat berikutnya. Tentunya pembangunan ekonomi menyebabkan pendapatan antar masyarakat mengalami kenaikan. Betul, ya, dalam jangka panjang, dengan istilah lain kegiatan ekonominya meningkat dari tahun ke tahun, year by year, ya. Tentunya perkembangan zaman saat ini perlu adanya usaha yang sangat tinggi bagaimana kita mempertahankan pendapatan per kapita tanpa harus mengabaikan pertumbuhan penduduk tersebut, ya. Ini pendapat oleh Rustan tahun 2019. Tentunya dengan pertambahan penduduk, ya, kita mengusahakan, ya, bagaimana negara kita juga bisa meningkatkan pendapatan bagi masyarakat, ya. Tentunya pendapatan masyarakat ini kan dibutuhkan keahlian Anda bekerja, keahlian kemampuan Anda melakukan pekerjaan dengan tepat waktu, dengan kualitas yang baik, ya. Oleh karena itu dalam hal ini peran masyarakat atau peranan Anda sebagai mahasiswa atau generasi muda serta elemen-elemen yang ada pada suatu negara diharapkan ikut serta, ya. Anda harus ikut serta membantu dalam melakukan pembangunan ekonomi tersebut, ya, demi perbaikan kesejahteraan masyarakat, ya. Anda berilah, ya, suatu pandangan-pandangan atau saran-saran buat pemerintah kita yang baru ini, ya. Apa yang Anda berikan, ya. Jangan hanya diam saja atau masa bodoh aja, ya. Ini sangat disayangkan kalau Anda generasi muda masa bodoh, nggak mau tahu, ya, tidak aktif dalam berbagai kegiatan, ya. Hari ini ada kegiatan pemilihan ketua BEM, ya. Mohon teman-teman dukung teman kita, ya, apalagi teman kita, salah satu teman kita ada yang mencalonkan diri sebagai wakil ketua BEM, ya. Mari kita bantu teman kita, ya, agar kampus kita menjadi sukses, ya. Oke, selanjutnya kita lihat tujuan pembangunan, ya. Tentunya kita lihat tujuan pembangunan ini apa, ya. Memiliki dua tujuan, yaitu pertama tujuan pembangunan dalam jangka panjang, ya, adanya keinginan besar untuk menjadikan masyarakat yang makmur, ya, sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ya. Lalu tujuan pembangunan jangka pendek, ya, perlunya menciptakan atau meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta pengetahuan yang optimal guna memperbaiki taraf hidup lebih baik, salah satunya mengurangi tingkat pengangguran guna menurunkan angka kemiskinan. Tentunya kalau dengan adanya orang bekerja, pengangguran turun, ya, ekonomi bergerak, tentu pengangguran juga akan turun, kawan-kawan, ya. Nah, berikutnya teman-teman kita perhatikan. Iya. Kita akan lihat manfaat keberhasilan pembangunan dalam ekonomi Indonesia, kawan-kawan, ya. Kita perhatikan bagaimana
pentingnya meningkatkan lapangan pekerjaan yang nantinya tentu akan mengurangi tingkat pengangguran. Ini yang pertama, kawan-kawan ya. Anda bagaimana? Bisa nggak membuka lapangan pekerjaan ya setelah lulus sarjana manajemen ya. Lalu berikutnya, dua, meningkatkan pendapatan nasional suatu negara ya. Ini sangat penting ya. Lalu berikutnya kawan-kawan ya. Yang ketiga, bagaimana mempermudah berbagai hal dalam sistem ekonomi ya. Jadi nanti kalau Anda jadi pejabat, jadi orang-orang yang bekerja di pemerintahan, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bagaimana kita mempermudah sistem investasi, perizinan ya, agar masyarakat luar negeri atau masyarakat dalam negeri ingin investasi di Indonesia ya, kawan-kawan ya. Setelah mensejahterakan, keempat adalah mensejahterakan kehidupan masyarakat dalam suatu negara sangat penting. Kelima, bagaimana memperbaiki serta meningkatkan kualitas pendidikan ya. Bagaimana teman-teman? Siapa tahu ada yang ingin menjadi dosen ya. Seperti saya ya, bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan kita ya dengan pembelajaran melalui online ini ya, dengan kualitas pengajaran yang baik ya, disampaikan melalui live streaming, melalui YouTube kita ya, sehingga kita bisa terlihat bagaimana pembelajaran dan kualitas kita melalui siaran YouTube ini ya. Keenam adalah meningkatkannya sumber daya manusia dan sumber daya alam secara efisien ya. Sumber daya manusia Anda harus tingkatkan ya, kualitas Anda tingkatkan. Lalu sumber daya alam kekayaan negara digunakan secara efisien sebaik mungkin ya. 7 adalah adanya peningkatan investor asing ataupun lokal dapat menumbuhkan modal di negara Indonesia. Artinya pentingnya bagaimana investor tertarik menginvestasikan uangnya, modalnya ke Indonesia, teman-teman ya. Ini sangat penting kawan-kawan ya. Lalu berikutnya kita lihat setelah 1 2 3 4 5 6 7 ya. 8 bagaimana negara bisa memberikan atau kita sebagai bisnismen atau pengusaha mempunyai penghasilan yang memadai ya, serta negara menjadi jauh lebih tertata ya. Ya maksudnya penduduk dengan mendapatkan penghasilan yang memadai ya, penghasilan yang baik ya, Anda bikin usaha bisnis, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat ya, sehingga memberikan income pendapatan bagi masyarakat ya, sehingga negara kita menjadi jauh lebih tertata baik ya. Oke, selamat datang Sempannya Jody ya, Sempannya Jody selamat datang ya. Lalu ke-9, bagaimana meningkatkan pendapatan per kapita penduduk ya, penting sekali ya. Lalu ke-10, memudahkan masyarakat ikut serta dalam pembangunan semua sektor ya, sektor apapun ya. Jadi teman-teman bisa bekerja dalam sektor apapun, pendidikan, bisnis, keuangan ya, yang sesuai bidang Anda ya, sehingga kita ikut serta dalam pembangunan sektor sehingga negara bisa berhasil bertumbuh dengan baik ya. Ke-11, menguatkan kekayaan negara dengan lebih baik lagi serta lebih optimal dari sebelumnya. Jadi kita sudah punya kekayaan ya. Bagaimana kekayaan kita bisa lebih kuat ya dari ekonomi kita menjadi kuat ya, sehingga ekonomi kita menjadi lebih baik dan lebih optimal dan bisa menjadi negara yang dipandang oleh negara-negara lain ya. Lalu berikutnya ke-12 adalah menumbuhkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk tetap bisa berkembang ya. Ke-13 adalah berbicara ekonomi pembangunan, Indonesia harus berkelanjutan, siapapun pemimpinnya ya. Anda harus dukung ya. Jangan Anda ngerecokin ya. Saya paling nggak suka ya orang-orang suka ngerecokin gitu ya. Udah pemimpinnya bekerja dengan baik, Anda ngerecokin macam-macam ya. Bu ya tolong dibantu diberikan saran-saran ya yang membangun ya, bukan ngerecokin ya. Kita bukan lulusan sarjana yang suka ngerecokin ya. Bagaimana kita memberikan kontribusi yang terbaik ya. The best for your country, to Indonesia ya. Ini penting ya. Sehingga kita mampu bersaing menjadi ekonomi kuat tahun 2045 menuju Indonesia emas ya. Oke. Nah, berikutnya selanjutnya kawan-kawan kita lihat tentunya pendekatan dalam keberhasilan pembangunan. Tentunya pembangunan tadi saya sudah bicarakan adalah
sejarah historis ya dari zaman Bapak Presiden Bung Karno, Presiden Soekarno sampai Bapak Joko Widodo dan dilanjutkan oleh pemerintahan presiden terpilih yang akan kita lihat Oktober 2024 ya, Bapak Haji Prabowo Subianto. Lalu kedua, pembangunan menjadi eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan secara baik. Lalu pembangunan menjadi suatu suasana yang bagus, yang indah, yang menyenangkan ya. Pembangunan juga yang keempat menjadi modernisasi ya, suatu yang modern. Lalu kelima, pembangunan menjadi pertumbuhan bidang ekonomi ya. Keenam, pembangunan menjadi perubahan struktural. Ketujuh, pembangunan menjadi sebuah proses ya. Kedelapan, pembangunan menjadi suatu kekuatan dalam hal produksi ya. Lalu kesembilan, pembangunan adalah menjadi kekuatan sumber daya manusia yang penting, yang berkualitas. Anda yang harus berkualitas ya, agar Anda dipandang dengan kalian Anda, sesuai kalian Anda yang berkualitas ya. 10, pembangunan menjadi masyarakat bangsa yang sejahtera serta menjadi kebanggaan sebagai bangsa yang setara dan sejajar dengan negara maju lainnya ya. Jadi harapan kita bisa sejajar dengan negara-negara yang maju lainnya ya kawan-kawan ya. Amin ya. Nah, berikutnya kawan-kawan kita lihat. Untuk mencapai tujuan keberhasilan pembangunan ya, kita lihat pentingnya penguasaan teknologi dan inovasi dengan baik ya. Ini yang pertama kawan-kawan. Kedua, bagaimana pengelolaan sumber daya yang efisien. Lalu ketiga, faktor produk dan jasa yang berkualitas ya. Anda harus bisa ya kawan-kawan ya, produk dan jasa berkualitas bagaimana Anda menghasilkan ya. Selain input raw material, bagaimana outputnya ya. Keempat adalah penguatan peranan modal bisnis dan sosial. Kelima, dukungan partisipasi terhadap masyarakat ya. Ini penting, Anda partisipasi ya, ikut turun serta ya. Jangan cuek ya. Dan 6, dukungan kebijakan masyarakat dengan pembangunan ekonomi yang konstruktif, yang memberikan landasan pembangunan yang memberikan hasil-hasil yang positif ya. Jadi saya harapkan Anda jangan ngerecokin ya. Ingat ya, saya ngomong apa dan jangan ngerecokin, berikan yang terbaik, cara-cara yang terbaik bagi pemerintah dan bangsa kita Indonesia ini ya. Kedelapan adalah pengumpulan modal ekonomi dan transfer kredit usaha ya bagi pengusaha industri yang besar, menengah, dan kecil. 9 adalah penyebaran pelaku ekonomi bisnis di seluruh provinsi Indonesia. Dan ke-10 adalah mempersiapkan kualitas SDM dan siap masyarakat mempunyai daya saing yang tinggi ya kawan-kawan ya. Ini penting sekali ya. Tadi saya sudah berbicara tentang berbagai hal. Pertama adalah pendekatan dalam dukung keberhasilan pembangunan ekonomi kawan-kawan ya, penting ya. Lalu bagaimana kita mencapai tujuan keberhasilan pembangunan ekonomi, mohon dibaca ya kawan-kawan ya. Ya, selanjutnya kita lihat. Ya, selanjutnya nanti tugas studi kasus, dosen akan meningkatkan beban kualitas dalam bentuk tugas studi kasus bahasa Inggris ya teman-teman. Dan soal UAS ada 2 soal. Tentunya nanti lebih berat lagi ya teman-teman. Saya harus menggunakan bahasa Inggris agar Anda juga menjadi manusia-manusia atau sarjana-sarjana yang berkualitas ya. Dan Anda wajib menggunakan bahasa Inggris dan Anda harus kirimkan melalui email secara tepat waktu ya. Lalu berikutnya teman-teman, kita harapkan salam sukses buat kawan-kawan semua, untuk kita semua. Mari berikan prestasi terbaik untuk bangsa Indonesia ya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati langkah masa depan gemilang Anda dan kita semua keluarga besar Stigi ya. Demikian teman-teman atas pertemuan ke-9 dalam ekonomi pembangunan teman-teman. Saya harapkan semoga bermanfaat ya. Dan banyak saran-saran tadi saya katakan kepada Anda ya, agar Anda harus siap ya meningkatkan kualitas Anda ya secara baik dari pendidikan, pengalaman pekerjaan, dan berbagai apapun ya teman-teman ya. Oke, saya sudah lihat ini di running text kita sudah 36 menit ya. Oke, saya harapkan open kamera. Saya akhiri pertemuan ke-9 kawan-kawan ya. Oke. Ya mohon open kamera, terima kasih. Ya saya open kamera ya. Oke.
Ida makan apa nih Ida nih? Makan seblak ya. Oke. Terima kasih. Pak. Makasih Pak Jonggi udah promoin saya di sini. Ya, dukung teman kita Ida ya sebagai wakil ketua. Mudah-mudahan sukses menjalankannya ya. Saya memberikan motivasi agar kampus kita semakin berkembang, semakin maju ya. Nama kampus kita semakin oke ya. Terima kasih Ida Fitrianti, Aprianti ya. Lalu Nyala dosenku. Ya, oke. Seri Dayani Siregar, Irma Agustin, saya lihat ini apa tuh, klip videonya bagus banget ya. Coba di-share kembali ya. Bagus ya. Lalu Dani Christian Yohanes, oke. Irma, Mutmaina dalam kerjaannya tetap semangat ya. Walaupun capek-capek naik motor saya lihat ya. Apria Siki ya. Jangan lupa besok ke gereja terima apa? Terima roti Kristi ya, roti. Ya. Jangan lupa ya. Jangan sampai bangun kesiangan, harus ke gereja ya. Indriani Maulida, terima kasih. Stefania Jody juga harus rajin ke gereja ya. Ke gereja apa? GBI ya. Ya, harus rajin ya. Lalu Putri Ramadini kemana nih? Kayaknya kecewa ya di off-in kameranya ya, karena kemarin saya kerjain ya. Lalu Krismani Chandra, terima kasih ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya lihat dulu chatnya siapa nih ngomong nih. Oke dah ya. Oke. Ya ya Putri masih di jalan. Oke. Ya terima kasih teman-teman atas pertemuannya hari ini. Saya ucapkan dalam pertemuan ke-9 selamat malam Minggu. Baik-baik berkumpul dengan keluarga dan salam saya untuk keluarga Anda semua ya. Akhirul kata saya ucapkan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan ke-10. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Jonggi. Terima kasih Pak. Oke. Selamat malam Minggu. Oke, terima kasih. Sukses semuanya ya. Sukses. Terima kasih. Oke, terima kasih.